Halo, selamat datang di pembahasan mengenai mengapa rumah subsidi seringkali hanya memiliki 2 kamar. Hal ini sebenarnya terkait dengan beberapa faktor utama ya. Tentu berpengaruh dalam desain dan alokasi ruang rumah subsidi khususnya di Indonesia. Yang pertama, yaitu mengenai tujuan utama program adanya rumah subsidi. Program rumah subsidi bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas. Oleh karena itu, rumah subsidi cenderung memiliki ukuran dan fasilitas yang sederhana untuk meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Ya, keterbatasan anggaran dan sumber daya tentu menjadi faktor penting yang membatasi jumlah kamar dalam rumah subsidi. Ya, pembangunan rumah dengan lebih banyak kamar pasti akan lebih banyak biaya atau lebih tinggi biayanya. Yang tentu ini sulit untuk bisa diselesaikan atau dicapai oleh program rumah subsidi. Dan yang ketiga, ini mengenai rencana tata ruang perumahan. Perencanaan tata ruang dalam program subsidi perumahan juga mempengaruhi jumlah kamar. Terkadang, prioritas diberikan untuk menyediakan lebih banyak unit perumahan dengan jumlah kamar yang terbatas daripada memiliki rumah yang lebih besar tapi dan jumlah kamar yang lebih besar juga gitu ya. Jadi memang misalkan dalam sekian hektar maka harus ada sekian rumah, harus ada sekian kamar gitu. Itu ada rencana tata ruangnya. Dan yang keempat, itu optimalisasi ruang dan kebutuhan penghuni. Ya. Pengoptimalan penggunaan ruang adalah faktor kunci juga dalam desain rumah subsidi. Dengan memfokuskan pada kebutuhan esensi, memprioritaskan fungsi, 2 kamar ini dianggap sudah mencukupi untuk kebutuhan sebagian besar keluarga penerima rumah subsidi gitu ya. Rata-rata penerima rumah subsidi itu kan masih rumah tangga yang masih sangat muda ya. Misalkan berdua 2 tahun, 3 tahun, mungkin paling lama baru 5 tahun. Asumsinya anak baru 1 atau 2 gitu ya. Itu juga masih kecil. Artinya 1 kamar itu digunakan oleh orang tua atau bapak dan ibu. Dan 1 kamarnya itu untuk 1 anak atau 2 anak digabung karena masih kecil gitu. Jadi rumah subsidi itu ada 2 kamar, kemudian 1 kamar mandi itu sudah sangat cukup gitu ya. Nah, ini juga menjadi argumentasi atau menjadi alasan yang kelima, yaitu mengakomodir jumlah keluarga dan struktur sosial. Ya, desain rumah 2 kamar ini dianggap sangat cukup ya. Selain itu juga struktur sosial di masyarakat Indonesia juga mempengaruhi kebutuhan ruang dalam rumah ya. Kita kan di Indonesia masih sangat toleran ya. Nggak harus suami kamarnya sendiri, istri kamarnya sendiri, anak 1 anak kamarnya sendiri, anak 2 kamarnya sendiri, itu enggak. Jadi masih sangat toleran, suami istri itu pasti 1 kamar. Kemudian anak misalkan usia belum terlalu besar itu masih gabung juga masih bisa lah gitu ya, sangat toleran. Ya, dengan memahami faktor yang udah tak sampaikan tadi, sebenarnya kita jadi bisa menyadari bahwa keterbatasan jumlah kamar dalam rumah subsidi itu memang hasil dari kompromi antara keterjangkauan gitu ya, keterjangkauan biaya baik dari pengembang, baik dari misalkan saya sendiri sebagai orang yang ngambil KPR untuk perumahan subsidi, juga menyesuaikan dengan tujuan dari kebutuhan pemerintah untuk menyediakan adanya perumahan yang terjangkau gitu ya.
Jadi memang sudah di mixing gitu ya. Semuanya jadi ya sudah sangat sangat cocok gitu ya untuk penerima rumah subsidi. Mereka memahami bahwa rumah subsidi itu 2 kamar, 1 kamar untuk orang tua, kemudian 1 kamar lagi untuk anak, dan 1 kamar mandi di sana. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.